Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini. Hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Hari ini kita mau bermenung, ya, merefleksikan inspirasi dari bacaan hari ini. Bacaan misa harian dari kitab pertama Samuel bab 18 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan bab 19 ayat 1 sampai 7. Nah, kisah ini juga bacaan-bacaan yang kemarin kita mendengarkan. Kemarin itu kita mendengarkan Daud melawan Goliat, dan karena iman dan keyakinan Daud, ia menang. Karena imannya, maka jalan Tuhan menyertai dia, dan Daud menang. Dan hari ini kisahnya dilanjutkan. Saul punya niat untuk membunuh Daud, karena tadi itu pujian-pujian yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang menari-nari dan menyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, seringkali kalau kita dibanding-bandingkan biasanya kesal, ya. Lalu kita mulai melihat kelebihan orang lain, lalu mulai ada muncul iri hati, atau juga kadang-kadang muncul dendam itu. Lalu kita sulit sekali melihat kebaikan yang ada dalam diri sesama kita. Hari ini Yonatan, anak Saul, memberikan kepada kita gambaran bahwa meskipun Saul punya pandangan yang berbeda terhadap Daud, menaruh dendam dan iri hati, tetapi Yonatan mengingatkan bapaknya Saul untuk boleh melihat kebaikan yang ada dalam diri Daud. Dan ini sungguh terberkati, sungguh menjadi inspirasi bagi kita, bahwa orang lain melihat kebaikan yang ada dalam diri sesama. Tapi ada yang begitu lebih sulit melihat kebaikan sesama. Lebih mudah melihat yang buruk-buruk, lebih mudah untuk melihat yang jelek-jelek. Yonatan mengajak kita untuk melihat kebaikan yang dilakukan oleh Daud, dan itu membantu Saul sebetulnya. Dan itu seringkali kita alami dalam kehidupan nyata kita. Seringkali kita lebih mengikuti nafsu kuasa kita, mengikuti naluri manusiawi kita, bahkan lupa untuk melihat bahwa di balik kelemahan-kelemahan pribadi selalu ada hal yang baik yang telah Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Dan sungguh yang menjadi poin adalah Saul, meskipun dia punya niat untuk membunuh Daud, tetapi dia masih mau mendengarkan. Ini poinnya. Dia mau dengerin omongan anaknya yang melihat kebaikan dalam diri Daud. Maka seringkali kita pun boleh belajar, ya, mendengarkan orang lain masukan, supaya ya kadang-kadang kita mengikuti kekuasaan diri kita, tapi dengan mendengarkan itu kita boleh akhirnya tidak jadi berdosa, ya, tidak melakukan dosa. Atau bahkan ini yang dikisahkan di sini, Raja Saul tidak membunuh Daud karena masih mau mendengarkan apa yang baik yang dilihat oleh Yonatan, anaknya. Mari kita mohon agar kiranya inspirasi ini membantu kita juga untuk melihat dalam kehidupan harian kita, melihat kebaikan dalam diri sesama kita, melihat hal yang telah Tuhan wariskan kepada setiap kita, hingga kita mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini dan hari ulang tahun perkawinan. Semoga kasih dan kerahiman Allah sendiri menganugerahkan berkat bagi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam